Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat desa, kembali lagi di podcast Inspektorat yang pada kesempatan kali ini, pada edisi ini masih dengan episode yang sama, yaitu Apa Kabar Desa. Perkenalkan, saya Ruti Oktisila. Hari ini saya ditemani oleh narasumber spesial pada pagi hari ini. Beliau adalah Bapak Lili Subagio STMSI yang pastinya sudah ahli dalam bidang pengawasan desa. Halo Pak Lili. Halo. Selamat pagi Mbak Ruti. Selamat pagi. Terima kasih sudah datang di Inspektorat Podcast. Sehat-sehat ini ya. Tapi semoga pemirsa di rumah ini nggak bosan ya Pak, kenapa yang muncul ini lagi. Oke. Ya. Pak Lili. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang pengawasan desa karena menarik. Iya, Ya. karena ini pasti sangat menarik ya. Sangat menarik. Apalagi tentang ya mungkin paradigma di desa gitu ya Pak ya. Ya. Tentang desa ini Pak Lili bisa ceritakan nggak Pak? Untuk akhir-akhir ini gimana sih trennya hasil dari pengawasan inspektorat kepada desa? Apakah meningkat ataukah makin kompleks atau gimana? Tolong diceritakan ya Pak ya, untuk pemirsa di rumah. Ya, gini Mbak Ruti, ini mau dimulai dari mana nih? Dari belakang, dari tengah, atau dari samping? Kalau di desa, pengawasan desa itu sangat kompleks banget ya. Kalau mau dilihat dari sudut pandang SDM-nya, kemudian pelaksanaannya, masyarakatnya, itu sangat kompleks. Tapi terkait dengan pengawasan desa justru akhir-akhir ini semakin menjadi-jadi Pak. Kita contohkan di surat kabar, televisi, berita-berita di Tribun, itu arahnya semua fokusnya ke desa, karena desa sekarang kan mengelola keuangan itu luar biasa. Bayangkan satu desa mengelola uang antara 1,5 miliar sampai 2 miliar dengan personel yang terbatas, kemudian dengan kemampuan SDM yang terbatas. Kalau tidak didampingi dengan baik, mestinya ini akan nilai kebocorannya sangat luar biasa. Oleh karena itu, kalau kita lihat fenomena hari ini, memang inspektorat tahun lalu melakukan pengawasan sebanyak 128 objek pemeriksaan di desa, tetapi temuan keuangannya luar biasa. Saya tidak bisa menyebutkan angka di sini, tetapi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kecenderungan trennya itu naik. Fungsi PPKD juga tidak begitu berfungsi dengan baik, TPK juga tidak berfungsi dengan baik, dan dominasi dari 1-2 perangkat itu masih kental sekali. Selain itu, aplikasi terkait dengan pengelolaan keuangan desa dan aset desa itu belum bisa mendeteksi bahwasannya satu kegiatan itu nanti akan ada potensi kecurangan. Kira-kira seperti itu. Kalau kita bicara dari segala aspek, desa itu masih banyak sekali kelemahan Mbak Reti. Terutama dalam bidang pengelolaan keuangan. Terutama di bidang pengelolaan keuangan dan aset desa. Nah itu. Berarti yang terjadi selama ini di desa itu tidak sejalan dengan visi misi Bupati, terutama visi nomor 5, yaitu menghadirkan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Padahal harusnya kan seperti itu ya Pak ya. Ya, kita sih lembaga pengawasan inspektorat harusnya mencoba melihat, kemudian harus peka terkait dengan perkembangan yang terjadi di desa. Memang kita hanya fungsinya pengawasan ya. Dulu dengan adanya sekarang kan ada perubahan paradigma nih Mbak. Yang dulu itu inspektorat watchdog ya, sebagai kayak anjing penjaga ketika watchdog Barida. Nah, Barida itu ada akronimnya, barisan kiri datang katanya. Makanya orang-orang itu atau objek itu ketika didatangi inspektorat takut. Seolah-olah mereka itu akan mencari-cari kesalahan. Tetapi dengan fenomena yang terjadi seperti itu dan perubahan paradigma, sekarang inspektorat sudah berubah. Yang dulu watchdog sekarang sebagai mitra strategis. Kita memberikan quality assurance atau jaminan mutu terkait dengan kualitas pengawasan. Kemudian kita juga berfungsi sebagai consulting. Nah, sekarang inspektorat mengedepankan fungsi yang kedua ini, consulting Mbak. Bisa mungkin desa bisa berkonsultasi dengan kita, bisa kita memberikan sosialisasi kepada objek pemeriksaan dengan tidak ada batas-batasan yang membuat mereka itu menjadi curiga. Kita endingnya akan mencari-cari kesalahan. Enggak, kita endingnya akan mendampingi mereka agar supaya lebih baik daripada yang kemarin.
Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, berarti upaya yang dilakukan inspektorat adalah dari watchdog berubah menjadi Mitra strategis. Nah, dengan perubahan paradigma tersebut, ada nggak sih Pak masalah-masalah atau isu strategis yang dihadapi oleh inspektorat? Masih nih, kalau kita lihat aturan itu kan banyak, Mbak. Aturan mengenai aset, aturan mengenai penatausahaan, aturan terkait dengan fungsi pengawasan itu sendiri, kemudian perubahan paradigma, sehingga Presiden Jokowi waktu di Bogor itu untuk bisa merujuk satu misi ya, yang tadi yang Mbak Ruti sampaikan itu dibutuhkan aparat pengawas internal pemerintah atau APIP itu yang kuat. Walaupun demikian, kita inspektorat masih dihadapkan pada beberapa isu strategis nih. Kalau kita sebutkan bisa lebih dari 10, tapi coba kita sebutkan 5 saja. Oke, yang pertama. Yang pertama itu terkait dengan kapabilitas APIP. Kita masih karena ada perubahan aturan, kita harus bisa menyesuaikan, ini jadi masalah kita juga. Kemudian terkait dengan maturitas SPIP. Ini juga ada perubahan aturan yang dulu SPIP itu dari sudut pandang inspektorat, sekarang SPIP terintegrasi. Harus sudut pandangnya dari selain inspektorat, Bapeda selaku perencana juga Bagor ini terkait dengan evaluasinya. Kemudian yang ketiga ini yang dominan di pemerintah Kabupaten Boyolali, yaitu lemahnya pengawasan desa, terutama di pengelolaan keuangan dan aset desa. Dan yang kelima ini tindak lanjut. Bayangkan Mbak, kita itu obriknya banyak, personil kita terbatas. Nah ini pengawasannya juga tidak mungkin akan kita ketemu dalam 1 tahun 2 tahun pada obrik yang sama. Tindak lanjutnya juga personil terbatas. Kalau kita lihat di sekretariat kita hanya berapa sih? Hanya 5 atau 6 personil. Nah itu untuk bisa menindaklanjuti hasil temuan dari auditor yang dilakukan, apakah memungkinkan ini bisa selesai dalam 1 tahun untuk pemeriksaan tahun sebelumnya. Nah ini merupakan kendala bagi kita. Tapi masih ada banyak lagi nih isu-isu strategis yang karena ada perubahan aturan, paradigma yang terjadi sendiri di inspektorat sebagai lembaga pengawas. Kira-kira seperti itu. Masih banyak, Mbak. Masih banyak sekali isu-isu yang strategis untuk segera kita selesaikan. Tetapi yang akan kita selesaikan mestinya yang paling relevan. Yang paling relevan dan segera kita tindak lanjuti. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau saya highlight dari perkataan Pak Lili tadi, mohon izin kalau Pak Lili bilangnya yang paling utama dari 5 isu strategis itu adalah pengelolaan pengawasan keuangan desa di aset desa. Gitu ya Pak ya. Kita sekarang bicara tentang isu yang paling utama. Penyebabnya itu apa sih Pak? Kalau kita bisa lebih kerucutkan lagi ya dari 5 isu strategis tadi yang saya sampaikan, isu utama atau core isu yang perlu kita tindak lanjuti ya, yang relevan dan bisa tindak lanjuti dalam waktu dekat kan itu lemahnya pengawasan pengelolaan keuangan dan aset desa. Nah, kalau kita lihat penyebabnya itu banyak Mbak, ada beberapa yang menjadi penyebab kenapa pengawasan di tingkat desa itu kita lemah. Mungkin satu, SDM-nya kita juga terbatas. Kemudian pemahaman terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset desa kita sendiri ya, auditor dan P2APD mungkin ada perbedaan pemahaman dengan Dispermasdes, pendamping Seskudas, kecamatan ataupun dengan pendamping desa. Selain itu metode pengawasan kita yang kita lakukan selama ini itu belum bisa mendeteksi potensi ya, belum bisa mendeteksi secara dini nih Mbak, potensi-potensi kecurangan pengelolaan keuangan dan aset desa. Malah justru kalau kita tadi di depan saya menyampaikan, kita harus mengutamakan consultingnya, paling tidak kita sebelum kegiatan itu dilaksanakan atau sebelum pengawasan itu dilakukan, harusnya kita bisa memberikan suatu rambu-rambu pada desa. Oh, tahapan-tahapan pengelolaan keuangan dan aset desa ini loh yang perlu kamu perhatikan dengan resiko-resiko tahap perencanaan seperti apa, pelaksanaan seperti apa, sampai dengan laporan pertanggungjawaban itu seperti apa. Nah itu, selain itu penyebabnya kita belum bisa memaksimalkan aplikasi yang kita miliki terkait dengan aplikasi pengawasan. Lagian aplikasi pengawasan dan aplikasi pengelolaan keuangan dan aset desa itu belum bisa mendeteksi adanya potensi kecurangan pengelolaan keuangan dan
aset desa. Kira-kira itu banyak sih penyebabnya. Terus Pak, kalau dari penyebab-penyebab itu kan harusnya nggak boleh ya dibiarkan secara Ya, karena ya percuma nanti kalau sini. kita tahu penyebabnya kita biarkan ya percuma, berarti kita membiarkan kecurangan itu selalu berlanjut kan gitu. Menurut Pak Lili sendiri nih, gimana sih Pak cara menghilangkan penyebab itu? Ya, kalau kita kembali ke tadi ya, pertanyaan awal dari Mbak Ruti, ketika itu penyebab itu dibiarkan, mestinya akan berdampak, akan semakin desa itu semakin carut marut. Selain itu, desa juga mestinya kerugian keuangan negara, daerah, desa itu semakin besar. Selain itu, aset banyak yang hilang, Mbak. Iya, Sebahaya itu. iya sebaya itu. Bayangkan saja, aset desa itu sekarang di Kabupaten Boyolali per 31 Desember 2023 ada sekitar 16 triliun lebih. Nah, bayangkan kalau tidak kita pantau, kita tidak damping, kita tidak awasi, satu jengkal tanah atau mungkin 1 hektar, 2 hektar tanah yang dimiliki desa itu bisa hilang. Nah, oleh karena itu solusinya seperti apa? Kita harus bisa, kita lembaga pengawas ini APIP harus bisa menciptakan suatu metode pengawasan yang baru. Suatu metode pengawasan yang baru yang bisa mendeteksi potensi kecurangan pengelolaan keuangan dan aset desa, sehingga uang negara, uang daerah, uang desa bisa terselamatkan. Demikian pula aset-aset yang dimiliki oleh desa bisa berupa tanah, gedung bangunan, jaringan irigasi, plat mesin, itu bisa kita amankan. Nah, ini harapan kita seperti itu. Dengan kita perlu adanya satu inovasi terkait dengan metode pengawasan yang dapat mendeteksi kecurangan ini. Betul sih, saya juga setuju sama Pak Lili, karena kalau makin dibiarkan itu, 16 triliun itu bisa Iya, 16 triliun itu bisa hilang. Iya. Ada beberapa kasus kan, kita beberapa kasus di desa-desa di wilayah Kabupaten Boyolali, tanahnya dikuasai oleh warga, banyak. Tanahnya dijual oleh kepala desa yang lama, itu banyak. Padahal tanah milik desa, Ya. atas desa. Bahkan kendaraan dinas pun digadekan oleh kepala desa dan perangkat. Ini terjadi di Boyolali. Tahu nih kayaknya. Iya tahu, harus tahu. Tapi jangan tinggal di sini nih. Bahaya ini. Semoga keras aja lah Pak ya. Iya. Ini itu. Oke, emang sih harus ada suatu inovasi gitu ya Betul, Pak ya. betul. Tapi Pak, kalau mengingat personil dari inspektorat sendiri, kita auditor dan PDOPD itu kayaknya cuma 30 30 ya. 30 orang. Terus gimana ya, Pak? Malah justru itu, Mbak. Justru itu yang memunculkan suatu inovasi atau gagasan baru. Oke. Bayangkan kita nih kalau kita normal nih 261 desa, 7 kelurahan, 22 kecamatan, 55 OPD dan ratusan unit organisasi atau OPD yang ada di Boyolali hanya dihadapi dikelola pengawasannya oleh 30 personil, 24 auditor dan 6 P2 OPD. Kita lakukan prestasi desa saja lah 261. Ketika kita itu dalam PKPT kita ya, program kerja pengawasan tahunan, paling-paling kita hanya 16 sampai 36 desa per tahun. Berarti kita akan ketemu dengan desa itu paling tidak 8 sampai 9 tahun kemudian pada objek yang sama. Loh, kalau kita tidak berinovasi atau menciptakan suatu model atau metode pengawasan yang baru, desa mau jadi apa? Nah, makanya dengan keterbatasan personil inilah muncul ide gagasan bagaimana kita bisa paling tidak memberikan jaminan mutu pengawasan yang baik kepada desa setahun sekali dengan personil yang terbatas, yaitu caranya dengan kita menciptakan metode pengawasan yang baru. Caranya bagaimana? Dengan mendeteksi kecurangan. Fungsi konsulting kita kedepankan. Harapannya dengan kita mendeteksi itu, desa bisa menjadi hasilnya itu menjadi rambu-rambu bagi desa untuk bisa meningkatkan kinerja keuangannya. Jadi kira-kira seperti itu, Pak. Jadi harus kita ciptakan model pengawasan baru. Tidak hanya manual kita nyusun PKPT. Kapan kita akan ketemu desa yang sama? Untuk apa? Jadinya ke depan desa seperti apa? Kita hanya ketemu 8 sampai 9 tahun sekali kan gitu. Paling tidak dengan metode ini setiap tahun, tidak hanya setiap tahun, Mbak. Setiap bulan, setiap 3 bulan ataupun setiap semester kita bisa mengetahui potensi-potensi resiko yang ada di desa dan kita bisa memberikan solusi dan mitigasinya. Harapan kita dengan metode ini
akan menjadi solusi yang terbaik di pengawasan keuangan dan aset desa. Kira-kira seperti itu. Oke, saya jadi ingat Pak, mohon izin kalau misalnya Bapak Kajari nonton, Bapak Kajari pernah bilang gini, waduh waktu saya dipindah ke Boyolali ada 261 desa, iya. Kalau setahun aja itu bakal kurang, nggak bisa pulang nanti saya. Betul juga. Jadi, Betul juga, iya betul. sama Pak Lili, kita harus menciptakan sebuah tools semacam itu ya. Iya. Jadi saya curiga nih kalau Pak Lili ternyata udah punya toolsnya nih. Nah. Bisa diceritakan nggak sih Pak apa metodenya yang Iya. menjadi Pak Lili? Sebenarnya gini Mbak, kalau kita nanti laksanakan dari kita sendiri ya inspektorat, mungkin PKPT dalam 1 tahun ini juga tidak akan kelar. Makanya kita berusaha menggandeng teman-teman yang ada di kecamatan dengan cara kita membentuk agen desa. Jadi inspektorat harus keren dong, harus punya agen gitu yang ada di masing-masing kecamatan, karena di Kabupaten Boyolali kan ada sekitar 22 kecamatan kan dengan jumlah penduduk lebih dari 1 jutaan. Jadi ada sekitar RT 6.000-an lebih. Bagaimana kita bisa mengawasi dengan baik kalau kita tidak punya agen. Nah, fungsi agen ini nanti akan memberikan informasi kepada kita. Informasinya adalah dalam bentuk apa? Informasi terkait dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Dilihat dari tahapan-tahapannya, mulai dari tahap perencanaan, tahap penganggaran, tahap pelaksanaan, tahap penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengelolaan aset. Nah, dari agen-agen yang kita pasang ini, yang kita jadikan dengan SK Bupati itu nanti itu, atau SK Inspektorat dah cukup lah. Itu nanti akan memberikan informasi kepada kita. Nah, informasi ini akan kita masukkan dalam satu alat yang kita ciptakan ini. Nah, alatnya itu ada 7 indikator dan 83 subindikator. Sebentar Pak, tadi Bapak bilang butuh peran kecamatan untuk agen desa. Lalu siapa Pak yang di agen desa itu? Nah ini, justru ini yang telah kita gunakan, telah kita ajak komunikasi selama bertahun-tahun, dan kami percaya, dan saya percaya, inspektorat percaya, agen-agen orang-orang yang kita jadikan agen itu independensinya bisa dipertanggungjawabkan. Siapa itu? Siapa deh Pak? Kira-kira siapa ya? Mau tahu banget ini. Kayaknya nggak mungkin. Nah, ini yang akan kita jadikan itu adalah pendamping Siskudes. Mereka itu paham betul bagaimana dia merencanakan, kemudian bagaimana dia itu menyusun anggaran, kemudian pelaksanaan, pelaporan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan dia itu sangat paham terkait dengan titik-titik rawan. Jadi titik rawan potensi kecurangan pengelolaan keuangan dan aset desa. Makanya, nah kenapa kita jadikan agen? Kita buka kartu sedikit nih Mbak. Oke, menarik nih. Ya, disimak banget. pendamping Siskudes itu kan dapat penghasilan dari APBD. Paling tidak saya yakin dan punya keyakinan karena kita sudah berkomunikasi diskusi lebih dari 5 tahun, maka dia akan memberikan informasi yang akurat kepada kita. Nah, dari agen-agen desa itu nanti informasinya akan kita masukkan di tools kita. Nah, tools kita itu nanti akan langsung memberikan, tahapan ini nanti risikonya sedang atau cukup berisiko atau risiko tinggi atau justru pelaksanaannya telah baik dan ataupun sangat baik. Nah ini. Berarti toolsnya itu digunakan untuk menilai resiko. Menilai resiko atau melihat resikonya. Kalau mau tahu resikonya, datang aja ke inspektorat. Ayo mari datang ke inspektorat. Akan kita berikan secara gratis free lah pada kabupaten kota yang lain yang minat ke Boyolali mau melihat cara mendeteksi kecurangan pengelolaan keuangan dan aset desa itu bagaimana. Kami siap menampung. Iya, deteksi dini itu hal yang paling baik. Betul sih. Jadi bukan udah terjadi baru ketahuan. Nah, jangan penindakan. Kita utamakan preventif dulu kan gitu. Terus untuk untuk toolsnya itu dalam bentuk aplikasi atau apa ya Pak? Nah, bisa diceritakan ya? Dalam waktu dekat ini, jangka pendek ini, kita menggunakan cukup sederhana, tidak berbayar Mbak. Kita menggunakan Excel aja. Kalau kita kembangkan lewat Google Drive atau spreadsheet lah, biar semua itu bisa menggunakan, tetapi dengan batasan-batasan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses. Nah, kedepannya, jangka panjangnya nih, kita akan linkkan dengan aplikasi pengelolaan
keuangan dan aset desa. Kalau di tempat kita di Dispermas Desa ada yang namanya Siap Desa, ya itu sistem informasi pengelolaan keuangan desa yang menjadi produknya unggulan di Dispermas Desa. Ya kita harus sinergi dengan Dispermas Desa. Ya, kita juga pendukung mereka untuk bisa mensukseskan terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset desa di wilayah Kabupaten Boyolali. Bagus sih Pak, ini maksudnya idenya Pak Lili, toolsnya gitu, tapi untuk berkelanjutannya gimana Pak? Selain harus dilingkan dengan aplikasi Siap Desa, ya harapannya gini, kita kan sudah ada nih terkait dengan Perbup tentang pengawasan desa. Di dalamnya kan ada salah satu strateginya adalah dengan penilaian keuangan desa. Nah nanti tinggal kita lakukan revisi terkait dengan Perbup tersebut, kita tambahkan model pengawasan kita itu atau metode pengawasan ditambah dengan deteksi dini. Selain itu harapannya juga dengan adanya deteksi dini ini nanti akan memunculkan Perbup yang lain seperti Perbup administrasi desa, terkait dengan Perbup terkait dengan tunjangan desa, Perbup tentang disiplin perangkat desa. Itu harapannya seperti itu, dan keberlanjutannya saya yakin setiap tahun harapannya dengan adanya pemetaan nih, karena produk dari deteksi dini ini nanti selain identifikasi titik rawan risiko, mitigasi risiko, dan peta kecurangan. Peta kecurangan itu peta kecurangan desa, peta kecurangan desa di satu kecamatan, dan peta kecurangan desa sekabupaten. Nah dari situ sebagai dasar inspektorat untuk menentukan PKPT ke depannya. Oh, trennya seperti apa sih desa? Kita lihat dari peta kecurangan itu. Oh, tren untuk desa di tahun ini misalnya, oh trennya kok pajaknya lemah nih. Terkait dengan pembayaran pajaknya kok lemah nih. Ada apa ini? Nah, mungkin PKPT nanti akan kita serentak seluruh Kabupaten Boyolali, pengawasan dengan tujuan tertentu dengan tematik, fokusnya di pajak. Saya yakin ini akan menjadi keberlanjutan metode pengawasan kita itu untuk tahun-tahun yang akan datang. Kira-kira itu. Oke, terima kasih Pak Lili atas penjelasan yang sangat komprehensif. Pemirsa, seperti yang kita tahu ya, dari penjelasan Pak Lili tadi, kita akan dari Inspektorat Boyolali akan mengadakan semacam agen desa yang melibatkan pendamping Siskudes di pihak kecamatan, sehingga dengan ini diharapkan pengelolaan keuangan dan aset desa menjadi lebih baik dan tentunya akan membawa manfaat bagi masyarakat desa sendiri. Oke Pak Lili, sebelum diakhiri podcast kita pada hari ini, ada hal yang ingin disampaikan atau semacam closing statement? Ya. Silakan. Ada satu, untuk bisa mensukseskan pengelolaan keuangan dan aset desa di wilayah Kabupaten Boyolali, kita inspektorat tidak bisa melangkah sendiri. Betul. Maka perlu komitmen bersama, mulai dari pemerintah desa, pendamping Siskudes, pendamping desa, kecamatan, BPD, inspektorat, Dispermas Desa harus bersama-sama mengawal terkait dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Oleh karena itu, mari kita berkomitmen bersama menuju desa tumbuh, Boyolali tangguh, menuju Indonesia Emas tahun 2045. Terima kasih. Keren banget. Terima kasih Pak Lili atas waktu yang telah diberikan pada hari ini. Baik pemirsa, terima kasih juga yang sudah nonton sampai akhir. Semoga ilmunya selalu bermanfaat dan sampai jumpa pada Inspektorat Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.